kantor desa ini saya akan bongkar. Saya akan bongkar karena sudah tidak layak, Pak. Untuk memperlancar roda pemerintahan di desa dan masyarakat. Jadi pada saat itu setelah saya rapat, Pak, saya bongkar habis dan saya langsung benahi, Pak, itu. Jadi tidak sampai 1 tahun, Pak, itu saya benahi. Di 2021 ya, itu. Alhamdulillah sekitaran kurang lebih 400 anggarannya itu. 400. Itu bersumber dari dana mana? Dana pribadi, Pak. Wow. Aplaus sama Pak Desa. Luar biasa Pak Desa. Alhamdulillah ini, Pak, saya lihat perkembangannya lumayan, Pak. Sudah banyak yang intip-intip ini, Pak, mau membeli, namun saya belum pernah melepas. Belum pernah. Saya sudah pernah tes, Pak, karena saya penasaran. Iya. Seenak apa itu, Pak, ikan koi? Katanya mahal, Pak. Jadi saya goreng itu, Pak. Di channel YouTube saya sudah pernah dibahas, tapi kali ini kita ingin melihat progresnya dan kita akan berdiskusi. Beliau ini kepala desa, pengusaha, pemilik RBW, pemilik empang. Empangnya lagi ini ada 2, empang air tawar dan empang air payau. Saya mau panggil Pak Rusli atau panggil siapa ini? Atau panggil Pak Aco saja atau panggil siapa? Mana-mana saja. Mana saja, ya. Jadi kita panggil saja Pak Rusli supaya lebih familiar, karena nama itu juga bisa melekat di telinga orang. Ya Pak Rusli, ini awalnya kan di channel YouTube kemarin itu sudah dicerita tentang kisah perjalanan hidupnya sampai menjadi pengusaha, di mana memulai usaha itu berawal dari temani orang tua di pulau-pulau, masih SMA, ke pulau-pulau antar 9 bahan pokok. Habis itu melihat peluang tambang terbuka, menyuplai solar. Habis itu masuk kepala desa. Sebelum kita bahas masalah RBW ini ketertarikan Pak Desa sampai mau jadi kepala desa padahal sudah nyaman jadi pengusaha, gimana nih sampai ceritanya? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Semua ini mungkin kita diberi kekuasaan, diberikan kesehatan, semuanya. Yang pertama saya melihat khususnya Desa Watumeto, saya ada beberapa tahun melihat dengan keadaan dengan tersendiri. Masyarakat merasakan itu, saya juga ikut merasakan. Jadi apa masyarakat yang rasakan penderitaannya itu, begitu pula juga yang saya rasakan. Nah, kenapa saya singkat langsung mengambil keputusan bahwasanya saya maju Cakades pada tahun 2020 itu salah satunya saya ingin membangun atau memperlihat di desa saya sebagaimana itu ke depannya masyarakat saya bisa lebih berkembang dibanding tahun-tahun yang kemarin. Salah satu contoh pertama, alhamdulillah masyarakat memilih saya sebagai pemimpin Desa Watumeto. Yang pertama saya melihat progres yang ada di Watumeto itu paling susah itu air bersih. Air bersih. Jadi pada saat air bersih itu tahun 2020, Pak, itu awal-awal COVID-19. Jadi dana reguler itu terbatas. Namun alhamdulillah sampai tahun 2021 saya selesaikan sumur bor atau air bersih itu 22 titik. 22 titik dari dana desa. Dari dana desa. Jadi 2 tahun saya laksanakan meskipun itu sebagian masuk di COVID, Pak. Masih sempat juga Pak. Saya menyelesaikan. Desa menyelesaikan 21 titik. 22 titik. 22 titik. Ya, satu desa. Satu desa. Itu di tahun 2021. 2020 7 unit. 2021 15 unit. Wow. Nah, dan itu Pak saya angkat 10 rumah itu Pak 1 titik bor dan dilengkapi mesin pengisap, mesin pendorong dan disuplai langsung ke rumah masing-masing, tinggal buka keran dan terakhir disiapkan KWH tersendiri. Dari KWH-nya siapa yang bayar? Jadi masyarakat yang bayar, Pak. Setiap 10 rumah mereka yang menjaga sumur bor itu. 1 titik sumur bor. Pemeliharaannya mereka sendiri. Jadi masing-masing masyarakat punya kelompok 10-10. Nah, jadi sebelum jadi kepala desa di 2019 yang lalu, itu rumah-rumah belum ada air bersih. Ada sih Pak air, namun sekitar 75% Pak susah air kalau pada saat kemarau.
Dan alhamdulillah sejak 2021 sampai 2022 sudah mulai Alhamdulillah Pak, air bersih sudah tidak ada masalah. tidak ada masalah. Berapa kakak yang ada di Di sini Pak 230-an Pak. 230 kakak. 230 kakak. Penduduk 900-an. 900. Berarti ada satu rumah itu yang berapa rumah tanggi? Iya, ada Pak. Kenapa Pak Desa terbetik di pikirannya itu buat ide itu? Jadi begini Pak, saya alami sendiri di rumah saya sendiri Pak. Kalau air yang susah itu Pak, segala macam itu di keluarga itu Pak serba susah. Apalagi kalau kita sudah dari kerja, habis pergi mencari, pulang di rumah mau mandi tidak ada air Pak. Yang paling susah itu air. Jadi Lantas sebelum Pak Desa jadi kepala desa, masyarakat ambil airnya di mana? kemarin Pak itu ada di pesisir gunung itu Pak, mereka itu tak ada air hujan Pak saya lihat. Jadi dulunya itu Pak tinggal dibikinkan bendungan, dibendung air Pak, baru dialirkan ke rumah-rumah warga. Namun saya melihat kondisi kebersihan di tahun 2019 sebelum saya masuk Cakades, kondisi bersihnya itu Pak atau kesehatannya kurang menjamin. Karena setiap air hujan turun Pak, mana Bercampur kotoran, belum sapi dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah Pak Desa sudah membuat air bersih. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah adanya ini 22 titik sumber air? Alhamdulillah Pak, masyarakat perasaannya Pak gembira sekali Pak ketika ada air telah memasuki di rumah masing-masing dengan menggunakan sumur bor Pak. Sumur bor. Setelah itu ini kan sudah tuntas berarti untuk sumur bor atau masih mau ada penambahan? Alhamdulillah Pak sudah tuntas, namun masih banyak yang perlu saya benahi. Yang pertama saya benahi kemarin setelah di 2020 saya terpilih, saya melihat kantor Pak, kantor desa itu sudah tidak layak. Oh jadi setelah bantu masyarakat dulu, Iya. habis itu masuk lagi ke infrastruktur kantor? Bersamaan Pak saya laksanakan. Bersamaan? Jadi setelah saya terpilih kepala desa, rapat pertama saya panggil semua. Angka pertama yang saya angkat itu Pak, saya bikin berita acara dengan kantor desa ini saya akan bongkar. Saya akan bongkar karena sudah tidak layak Pak. Untuk memperlancar roda pemerintahan di desa dan masyarakat. Jadi pada saat itu setelah saya rapat Pak, saya bongkar habis. Dan saya langsung benahi Pak itu. Jadi tidak sampai 1 tahun Pak itu saya benahi. Di 2021 ya, itu? Alhamdulillah sekitaran kurang lebih 400 anggarannya itu. 400. Itu bersumber dari dana mana? Dana pribadi Pak. Wow. Aplaus sama Pak Desa. Luar biasa Pak Desa. Jadi dana berbarengan bangun sumur air bersih masyarakat, bangun kantor, dana bangun kantornya dari dana pribadi. Ya. Nggak ribut dengan istri ini? Alhamdulillah Pak, kalau istri sih enggak Pak. Luar memang biasa, istri juga ingin memperlihatkan di mata masyarakat. Apa sih sebenarnya cita-citanya ini Pak Desa sampai mau mengeluarkan uang pribadi? Orang kan bicara kalau ada dana desa kan bisa kita ya bahasa kasarnya ambil sedikit-sedikit lah. Ya. Kenapa Pak Desa sampai uang sendiri keluarkan? Kalau saya sih Pak pribadi, kita semua ini Pak akan kembali semuanya. Saya membagi sebagian tenaga itu saya untuk ke masyarakat, membagi sebagian penghasilan saya di mata masyarakat, dan kedua di pemerintahan khususnya. Jadi pada saat itu Pak saya bangun kantor, alhamdulillah, namun saya belum pernah resmikan Pak. Tapi saya sudah pernah mewakili lomba desa kabupaten ke provinsi. Jadi sudah pernah ikut lomba desa ini? Iya, tahun 2021 2021. saya mewakili Pak. Dari Kabupaten Kona Selatan diwakilkan oleh Desa Watu Meto. Desa Watu Meto. Luar biasa. Dapat juara berapa itu? Alhamdulillah juara 4. Wow. Soalnya baru. Insya Allah kedepannya kalau ikut lagi, insya Allah. Kan nanti di lomba desa itu kan ada indikator-indikatornya. Jadi mungkin Pak Desa sudah bisa di beberapa tahun ini membenahi apa yang menjadi kelemahan sampai dapat juara 4 supaya ke depan bisa dapat juara 1 dan mewakili Sulawesi Tenggara menjadi di kancah nasional. Yang mungkin kita lepas itu. Ini 2020, 21, 22. Target ke depan lagi apa yang mau dibangun?
Kalau 2021 kemarin Pak, masih ada 2021. Saya masih ada kerja itu, masyarakat saya setiap musim hujan itu Pak kebanjiran. Heeh. Kebanjiran, jadi mereka susah tidurnya. Mana kalau banjir Pak, terkadang dia mengangkat barang-barangnya untuk mengamankan. Jadi di situ Pak ada satu jalur 2 kali itu jalan nasional Pak. Heeh. Jadi harusnya itu mungkin dari pihak pusat itu menormalisasi kalinya Pak, sungainya. Ada 2 jembatan, 1 mata kali. Heeh. Dan itulah yang saya kasih lurus Pak. Pakai dana apa lagi nih, Dana Pak? pribadi Pak. Oh, luar Jadi- biasa Pak Desa. Jadi ini pekerjaan nasional, pekerjaan APBN. Ya, Pak Desa menggunakan dana pribadi. dana pribadi Pak. Jadi saya luruskan itu sungai Dinormalisasi Iya. berapa ratus meter itu? sekitaran 300-an Pak. 300 meter. Iya. Lantas waktu dinormalisasi itu pakai dana pribadi, bagaimana masyarakat tanahnya begitu dinormalisasi? Alhamdulillah Pak, masyarakat semua memberikan saya karena untuk kepentingan umum. Silakan Pak Desa kerja saja sampai di mana yang Bapak mau kerja. Alhamdulillah Pak, tidak ada Masyarakat komplain. serahkan semua. Bahkan di sebelah dusun 3 saya itu Pak ada juga sekitaran 400 meter Pak. Itu banjir terus. Jadi saya sudah normalisasikan juga, buatkan galian eksa saja Pak, satu-satu bucket sampai ke pinggir laut. Nah, akhirnya sampai sekarang Pak, kalau ketika hujan aman Pak, tidak ada banjir. Alhamdulillah. Tetangga kiri kanan Pak sudah bisa juga berkebun karena air hujan tidak meluap lagi Pak. Wah. Nah, sekarang sudah menanam jagung. Itu dulu-dulunya memang setiap banjir. Banjir Pak. Luar biasa Pak Desa. Jadi Pak Desa ini jadi kepala desa hanya niatnya untuk beramal. Iya Pak. Oh. Berapa sih dana desanya Pak Desa? Kalau yang 2021 Pak itu turun sampai 650 juta Pak. Nah, 2022 alhamdulillah Pak dia naik 30 juta. Jadi- Teman-teman saya itu turun. Tidak tahu kenapa di Sawat Meto sempat naik. karena amal 30 kebaikannya juta. Ya, mungkin. mungkin. Jadi itu yang 600 lebih juta itu dibagi apa saja yang di kegiatannya? Yang 2022 ini Pak, karena kita akan diatur dengan Perbuk. Iya, Yang pertama 40% BLT, iya. yang kedua 20% ketahanan pangan dan hewani, yang ketiga 8%, jadi 68% itu sudah diatur. Heeh, Jadi reguler itu sisa 32%, heeh, namun di situ ada kader dan lain-lain. heeh. Jadi saya ambil satu item pekerjaan Pak. Kalau saya ambil beberapa item Pak, itu tidak selesai-selesai. Heeh. Jadi saya Jadi ambil fokus satu item. Saya Pak sistemnya itu selalu mengambil satu item. Iya, iya, iya. Jadi iya. ketika saya telah kerja Pak, saya tidak kembali lagi melihat. Betul. Jadi saya ambil item ini Pak untuk mengangkat perekonomian masyarakat kami. Salah satunya di bidang pertanian. Di sini Pak kurang lebih 500 hektar tanah kering. Tanah kering. Jadi 2022 ini Pak saya ambil buat saluran persawahan dari bendungan. Jadi di Watu Meto itu Pak sudah ada pintu Pintu airnya. pembagi ke Watu Meto. Namun belum ada salurannya tembus ke lokasi pertanian. Jadi berapa anggaran yang mau disiapkan Di situ Pak 153 juta Pak. Berapa kilo itu sampai di Cuma 153 meter Pak, karena saya ambil di bawah 1 meter, tinggi 1 meter, di atasnya Pak 140. 140? Ya, menurut RAB-nya Pak. Karena dia start pertama Pak, kalau di pembaginya di bawah agak kecil-kecil lagi. Dan angka 150 juta itu bisa cukup. Belum Pak. Lantas untuk menutupi lagi dari mana lagi anggarannya? Alhamdulillah mudah-mudahan Covid hilang nanti tahun depan Pak. Dana desa lagi. Jadi Bisa saya- Pak Desa lagi mau keluarkan lagi dana pribadi untuk sampai jadi air Boleh ini? Pak. Jadi ini rencana saya Pak, 2022 ini 153 meter itu sudah tembus di pinggir jalan usaha tani umum, jalan usaha tani. Dan di situ Pak saya gali dana pribadi tembus ke perkampungan Pak. Jadi saya bikinkan saluran menggunakan alat saja. Nanti di belakangan baru kita buatkan drainasenya Pak. Jadi yang 153 itu sudah dibuatkan saluran persawahan, sudah di semen Pak. Sisanya itu Pak saya gali. Ada sekitaran 3 kiloan lebih itu Pak. Berarti 150 di Lening, Di Lening. yang sisanya Sisanya itu Pak saya gali. pakai dana pribadi Dana lagi. pribadi. Luar biasa. Tidak rugi, tidak menyesal warga desa Watu Meto memilih kepala desa Pak Rusli seperti ini. Mudah-mudahan di Konawe Selatan banyak Rusli-Rusli yang hadir untuk
mensejahterakan, untuk mengabdikan dirinya untuk daerahnya. Nah, habis itu ini persiapan untuk 500 hektar ini bagaimana masyarakatnya? Inilah Pak, langkah pertama ini masyarakat kami. Di sini Kak banyak Pak lahan tidur, artinya banyak pohon jambu, pohon jati, masyarakat kemarin yang menanam. Saya sampaikan Pak, sekarang kita memikirkan untuk ke depan anak kita, mari kita sama-sama membuka lahan kita. Kalau Bapak kurang, karena yang paling susah itu Pak, pembukaan lahan pertama. Jadi saya berikan alat Pak, saya berikan loader untuk menggusur tanah-tanah masyarakat yang ada. Jadi sekarang Pak, masyarakat menanam jagung dulu Pak. Jadi ini sudah di loader semua? Sebagian Pak. Sudah ada berapa? Wah, sudah banyak Pak. Kalau 150 hektar sudah ada Pak yang bersih. Itu dengan suka rela mereka? Iya, menanam sekarang. Dan saya berikan kemarin itu bantuan yang ketahanan pangan dan hewani. Saya langsung belikan bibit jagung Pak. Bisi 321 Pak, yang paling terbagus saya belikan. Sudah panen? Belum Pak. Kapan panennya? Belum, baru mau menanam. Kan kemarin yang baru cair Pak, dana desa baru saya belikan. Nanti kalau kalau menanam, undang lagi kita. Siap. Menanam bersama. Rencana saya Pak mau undang nanti, karena saya berkebun juga di belakang rumah, sekitaran 5 hektar yang saya buka. Dan itu saya sengaja buka, kenapa? Saya mau memperlihatkan di mata masyarakat saya, bahwasanya kepala desa saya berkebun, bagaimana kita warga. Oke. Kalau normal, loadernya disewa untuk 1 hektar itu berapa biayanya? Kalau normal Pak, itu sekitaran 4 jutaan Pak. 4 juta. Itu 1 hektar 1 hari. Include. Pak Desa Bersih, rela ikhlaskan, halalkan. Ya. Terkadang juga masyarakat Pak, ya paling kalau dia beli solar untuk membantu. Belikan solar. Kadang juga kalau ada jalanan usaha taninya Pak yang tidak sempat di dana desa, terbentur dengan perjalanannya masyarakat ke kebun masing-masing, karena mereka beli solar juga. Tolong Pak Desa digusurkan dulu, saya buatkan lagi jam. Ya, para sahabat Rasid, netizen, perlu diketahui beliau ini selain kepala desa, pengusaha yang memiliki beberapa unit alat berat. Alat beratnya ada berapa nih? Alhamdulillah sekarang Pak sudah 8. Sudah 8 dari 13. Dari 13. Oke. Jadi tidak heran kalau beliau sangat dermawan, tangan di atas, karena beliau punya alat sendiri. Oke. Di 2022 ini target cetak perkuat ekonomi masyarakat dengan perkebunan dan persawahan. Nah, rencana ini 2023 nanti ke depan apalagi yang mau 2023 Pak, saya masih fokus di pertanian Pak. Pertanian, karena di sini kurang lebih 70% masyarakat saya itu Pak, dia di pertanian. Jadi ya ada di perikanan, ada di pertanian. Jadi 2023 ini Pak mungkin masih kelanjutan saluran persawahan. Saluran persawahan. Ya, jadi masyarakat saya itu Pak ambil 1 item di saluran persawahan. Lantas empang yang ada di Karnawatume itu ini kan terdiri dari pertanian dalam arti luas, ada perkebunan, ada pertanian padi sawah, dan empangnya gimana ini? Kalau empang khususnya desa Watume itu Pak, kurang lebih 200 hektar itu Pak siap produksi. Siap produksi. Untuk saat sekarang. Sekitaran 300 hektar itu belum. 300 belum. Iya. Apa masalahnya yang di 300? Pak masuk kawasan. Oh, kawasan. Jadi saya larang olah, jangan diolah karena itu kawasan. Tunggu sampai penurunan status. Jadi sekitaran 200 hektar itu Pak mereka olah. Oke. Itu apa yang dipelihara, ikan atau udang? Kalau untuk sekarang Pak yang dominan itu udang faname Pak. Udang faname. Iya, karena putarannya lebih cepat dibanding ikan. Kalau ikan sih sebenarnya bagus Pak. Cuma kita terkendala di makanannya, pupuk. Pupuk sekarang susah Pak. Bukan sih susah, masyarakat juga di bidang pertanian membutuhkan pupuk. Jadi terkendala di pupuk. Oke. Berarti Pak Desa di 2 tahun ke depan ini insya Allah mau tetap fokus di pertanian, perkebunan dan padi sawah ya. Oke. Sekarang kita tinggalkan sekilas terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Nah, saya mau ini di background belakang kita ini kan ada lubang naga. Bagaimana perkembangan lubang naganya ini, Walet? Alhamdulillah Pak, kemarin waktu pertama pengambilan Pak, itu 3 hari pas on Pak ya, 3 hari. Jadi burungnya itu belum terlalu masih masa perkenalan. Kalau sekarang Pak kan sudah 6 bulan baru Bapak datang lagi. Iya.
Alhamdulillah sekarang Pak, sarang yang ada di dalam itu sekitaran 60-an Pak. Sudah 60. Ada 60 sarang Pak. Luar Di dalam biasa. 6 bulan. Jadi sudah ada kurang lebih 60 sarang, Sarang, Pak. dari 6 bulan yang lalu. Ya. Itu sudah banyak yang menetas di dalam. Oh sudah banyak Pak, sudah banyak yang terbang. Sudah banyak yang terbang. Iya. Nah, ini walet. Jadi alhamdulillah 6 bulan sudah 60 sarang, berarti per bulannya kurang lebih 10 sarang setiap bulan. Kalau kita lihat perkembangannya itu kan sarangnya, berarti burungnya lebih banyak lagi tempat. Oh iya Pak, lebih banyak lagi burungnya. Jadi burungnya itu Pak, saya melihat tidak semuanya itu burung bahwa dia akan bersarang, belum. Dia masih Memantau, menyesuaikan, iya. memantau di dalam. Tapi kalau bermalamnya tetap dia bermalam. Nanti kalau nyaman Pak, pasti dia Baru dia akan bersarang. Ini Pak Desa lantas setiap beberapa hari baru masuk di sarang? Satu bulan saya masuk lagi. 1 bulan. Ya. Jadi kalau masuk itu ada pakaian khususnya? Oh tidak ada sih Pak. Oh, jadi Sama aja Pak. pakaian Ya, biasa biasa. saja. Oh, katanya orang kalau masuk di sarang walet itu harus pakaian khusus, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai lipstik. Enggak lah Pak, saya yang salami biasa-biasa sih. Biasa saja, Iya. alhamdulillah. Jadi burungnya tidak stres. Iya. Lantas kotoran-kotorannya? Kalau kotorannya Pak untuk saat sekarang karena baru masa 6 bulan belum Pak, masih belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Baru berapa gumpalan saja itu Pak. Ya, itu walet. Karena ini banyak sekali yang kita harus kejar tayang sama Pak Desa, Pak Rusli. Ini kan ada kolamnya juga, kolam Oh iya. di depan walet ini. Kemarin kan sempat Pak Desa mau lepas ikan koi sama ikan air tawar. Bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah Pak. Kebetulan ini saya buat kolam, ada 4 kolam di sini Pak. Kalau di sisi samping sana ada 6 kolam di sana Pak, di sebelah kiri. Ini Pak ikan koinya sudah masuk 6 bulan Pak, tahapan pertama. Ya, karena dia bersamaan walet ini. Pada saat walet start dia juga saya langsung isi juga. Alhamdulillah ini Pak, saya lihat perkembangannya lumayan Pak. Sudah banyak yang intip-intip ini Pak mau membeli, namun saya belum pernah melepas. Belum pernah Saya dilepas. sudah pernah tes Pak, karena saya penasaran. Iya. Seenak apa itu Pak ikan koi? Katanya mahal Pak. Jadi saya goreng itu Pak. Pak Desa sampai nyeleneh begitu Iya. goreng ikan. Saya goreng itu Pak, ya 1 kiloan lebih itu Pak besarnya. Harga wah Pak Desa ini ngawur juga katanya orang Jawa. Pak Desa ini bisa goreng. Bagaimana rasanya itu ikan koi? Enak Pak rasanya. Enak. Iya. Mana enak dengan ikan-ikan lain? Kan Pak Desa ini sudah hampir ikan air laut, tawar, ikan air laut sudah pernah merasakan. Bagaimana rasanya dari semua ikan-ikan ini? Kalau ikan paling enak sebenarnya itu Pak ikan air asin. Paling enak Pak. Kalau yang terbiasa makan air asin. Iya. Nah, tapi kalau yang selalu mengkonsumsi air ikan tawar pasti tidak senang ikan air tawar. Tapi kalau saya Pak rasanya, wah enakan air tawar Pak. Iya. Soalnya mungkin karena terlalu mahal. Ya mungkin Pak. Jadi itu waktu di apakan digoreng itu anak dan istri tidak bilang, Bapak kenapa digoreng ini? Enggak. Ibu desa sih sebenarnya Pak, kan saya bawa ke rumah itu Pak masih hidup. Masih hidup di belakang anak saya, bahkan dia memain. Ibu desa enggak mau Pak, potong enggak mau goreng. Kasihan katanya ini Kak. Jadi saya bilang ya sudah, kalau pas mau buka puasa enggak bisa digoreng ya tunggu sahurnya lagi sebentar, mungkin tengah malam itu sudah mati barangkali. Oh jadi ini baru puasa dicoba? Iya Pak. Wow. Nah, jadi pada saat mau buka puasa saya minta digoreng Kak. Bu desa enggak tega mau goreng Pak. Katanya masih hidup, ya sudah saya biarkan. Nah, nanti makan sahur Pak sudah mati ikannya Pak, baru ibu desa goreng. Ternyata enak sekali. Berarti tahan juga dia dari Tahan Pak, dia tawar. Anda sampai matinya tuh Iya. dibiarkan. Dibiarkan. Oh, itu jangan sampai yang bagus sisiknya. Yang warna apa ini digoreng? Wallahualam Pak, saya tidak terlalu perhatikan Pak mau bagus mau tidak. Yang jelas perasaanku senang saya ambil Pak. Memang gila Pak Desa ini hanya ingin merasakan nikmatnya rasanya ikan koi, dia goreng.
Untung ini bukan masuk di akuariumnya orang, ini baru pergi diambil. Jadi diambil berapa ekor? 5 ekor Pak yang sambil. 5 ekor. Iya. 5 ekornya disantap semua Pak Desa. Oh, saya kasih tetangga sebagian. Saya cuma ambil 2 ekor. 2 ekor tetangga Sisanya dikasih. tetangga saya kasih. Boh, tetangga kegirangan. Iya. Dia tidak tahu ini ikan mahal. Kayaknya Pak mereka itu enggak tahu, cuma taunya ikan. Luar biasa. Nah, sekarang ini waktu dimasukkan di 4 kolam yang ada di walet ini, berapa pertama masukkan jumlah ikannya? Kemarin Pak saya masukkan itu Pak 6.500 ekor. 6.500 Iya. ekor. Itu anakan atau ada yang sudah besar? Anakan Pak. Seperti rokok surya itu besarnya Pak. Seperti anakan. puntungan rokok Iya, itu. rokok surya itu. Sekarang sudah ada yang besar seperti apa? Besar Pak. Wah. Ada mie panjang 45 cm Pak. Hei, Iya begini. berarti rutin dikasih makan? Iya tiap pagi Pak saya kasih makan. Jadi tiap pagi itu Pak 5 kilo. Apa makanannya? Ada konsentrat pakannya Pak. Itu memang konsentrat khusus? Iya saya beli di toko tani Pak di Kendari. Oh, dikasih khusus memang. Iya. Dan ini selama 6 bulan ini sudah ada yang beranak? Sudah ada Pak. Bahkan ini sekarang sudah ada mie anaknya saya lihat itu yang kecil-kecil lagi Pak. Saya bilang ikan dari mana ini? Saya tidak pernah menebar lagi yang kecil. Kenapa ada muncul ini? Banyak itu? Banyak Pak. Berarti Pak Desa bikin ruang persalinan di dalam tuh? Tidak Pak, karena ini empangnya ini Pak kan luas ini 40 kali 50 kayaknya ini Pak. Jadi dia itu bebas. Bebas dia bertelur dan dia menetas. Ketika di ruangan kecil itu Pak, terkadang dia makan itu Pak. Telurnya. Ya takutnya disantap sama yang lain Pak, atau hama-hama lain. Tapi kalau luas begini Pak, dia lepas. Karena luas Pak. Baru pakannya juga sering pakannya, dikasih. iya, dikasih. Tapi Pak Desa ini, Pak Rusli ini tidak menyiapkan dokter kandungan dengan bidannya enggak? Belum Pak, saya belum menyiapkan. Tapi intinya ke depan nanti Pak saya akan kembangkan ini ikan koi. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat nanti di YouTube. Kedepannya saya akan kembangkan. Mungkin saya bisa tukar atau sharing untuk anakannya, karena katanya itu Pak, kalau di size itu Pak ada yang paling bagus, dia punya warna Pak. Namun saya ini belum terlalu tahu yang mana warna yang paling bagus. Saya cuma tahu pelihara saja nih Pak. Pelihara saja. Iya. Nanti Besar, ada datang orang beli, dia sudah tahu bagus, dia pura-pura saja diam-diam baru beli harga biasa-biasa saja. Ya. Bagaimana ini Pak Desa menyiasati nanti? Ini nih Pak yang saya belum tahu sama sekali ini. Seperti bagaimana itu warna dan kelir kulitnya itu Pak, yang paling bagus. Saya cuma tahu yang mana yang besar Pak, itu yang bagus saya tahu. Oke, para penggiat, para pecinta ikan koi, silahkan datang sama Pak Desa, Pak Rusli, Desa Watumeto, Kecamatan Lainea, untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu sama beliau, sama-sama pecinta ikan koi. Insya Allah beliau ini banyak ikannya, tapi belum bisa mengidentifikasi mana yang paling mahal. Oke, ini kolamnya tidak dipisahkan. Ini jenis yang begini. Pak Desa belum pernah banyak mengelaborasi, banyak belajar tentang ikan koi. Oh, maksudnya di size begitu Pak? Iya. Saya belum, saya masih campur ini Pak. Jadi semua warna di situ Pak ada di dalam di kolam ini. Saya belum. Nanti ke depannya saya pelajari dulu, saya besarkan Pak. Nah, nanti saya akan size nanti. Jadi di kiri saya ini Pak ada kolam pemancingan. Ini saya sudah rehab. Ini Pak khusus mancing nanti di sebelah sini. Ada berapa hektar? Ini Pak kurang lebih 1 hektar itu. 1 hektar. Ya. Rencana ikan apa yang mau dilepas? Ikan air tawar itu Pak. Ikan Paling nila. ikan mas, ikan nila, ikan gurame. Sekali-sekali dikasih ikan koi. Wah. Campur-campur lah sedikit. Jadi kalau orang mancing di dalam sistemnya bayar per jam atau gimana nanti? Saya belum tahu juga ini Pak. Saya cuma buatkan saja dulu lokasi. Kalau tentang kedepannya nantilah kita lihat lagi seperti bagaimana Luar perkembangan. biasa. Beliau ini selalu berpikirnya kalau masalah finansial urusan belakang. Yang penting hati itu senang. Sebelum kita tutup ini Pak Desa, Pak Rusli, bagaimana mengatur waktunya Pak Desa, Pak Rusli terkait dengan mengontrol usaha, habis itu mengelola pemerintahan dan urus walet ini. Karena di mana usahanya ini kan jalan terus. Kalau boleh tahu alat beratnya ini kerja di mana sekarang? Kalau alat Pak, saya kerja di tambang di Mandiodo, Konawe Utara. Dan di sana itu Pak ada salah satu
rekan kerja dulunya, dia itu operator Pak, operator wheel loader saya waktu kerja di Kabaena. Namun saya melihat itu anak bisa saya percaya dan bisa dia memegang salah satu pekerjaan saya. Iya. Nah, saya berikan dia kepercayaan, dialah yang mengontrol semua. Oh, dia yang kontrol yang 8 unit ini. 8 unit mulai spare part sampai pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Terkadang kalau saya pergi Pak di hari Minggu atau Sabtu sore saya berangkat bermalam 1 malam, besoknya saya balik lagi. Jarang Pak saya ke lokasi. Oh, oke. Nah, terus kalau di sisi pemerintahan Pak, saya stay di Watumeto Pak, tidak pernah kemana-mana. Nggak kemana-mana. Jadi saya stay di sini untuk melayani masyarakat saya. Oh. Jadi saya kalau di hari-hari saya itu Pak paling di kantor, kalau tidak Pak di walet di sini di kolam. Nah, sekarang saya menambah aktivitas saya berkebun lagi Pak di belakang rumah. Jadi kalau warga saya mencari tidak kemana-mana Pak, paling sekitar rumah dan walet. Oh. Jadi sekarang Pak saya sudah buka itu 5 hektar, saya sudah gusur. Bahkan tadi saya sudah mulai racun Pak rumputnya. Mungkin habis lebaran kalau tidak ada halangan saya jonder, habis jonder saya kapuri Dolomit. sekitaran kurang lebih 4 ton saya sudah siapkan di lokasi saya untuk memperlihatkan masyarakat saya Untuk bagaimana caranya itu berkebun. Oh. Jadi kepala desa Pak juga harus berkebun. Oke. Apalagi masyarakat. Jadi jangan hanya mengajak bicara tapi tidak ada bukti, Ya, betul, tidak ada Pak. kerja. Betul sekali. Oke. Ya. Jadi intinya itu Pak, kerja, jangan hanya bahasa saja, minimal kita harus memperlihatkan dulu di mata masyarakat apa yang bisa kita kerja. Masyarakat juga bisa menilai dan bisa melihat. Saya sudah sampaikan masyarakat. Di sisi kiri dan kanan saya kebunnya itu Pak, saya sudah gusur. Meskipun mereka bilang jangan Pak, desa saya punya jambu itu tumbuh, sudah saya hantam semua. Tapi mereka tidak protes. Tidak Pak. Oh, tapi Mereka mau menanam jagung mau juga. menanam jagung hanya karena tidak punya modal. Iya, kasihan. Pak Desa membantu. Iya, langkah pertama masyarakat itu Pak Bagus. yang paling berat itu memang Membuka pembukaan lahan pertama Pak. Betul. Setelah itu insya Allah Pak sudah aman. Luar Jadi untuk biasa. sementara saya mau berkebun. Kalau stay saya Pak itu di kampung terus Pak, di desa terus, tidak pernah kemana-mana. Luar biasa. Oke, para sahabat Rasid, para netizen, ini adalah sosok pemerintah yang betul-betul mendedikasikan dirinya, waktunya untuk masyarakat. Bukan saja waktu, pikiran, tapi materinya dia dedikasikan untuk perkembangan dan kemajuan Desa Watumeto. Oke, kita beri upload sama Pak Desa Watumeto. Makasih banyak karena kita juga mau lihat kolamnya beliau. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.